Bayangin, satu dribble yang membuat stadion berdiri sebelum gol tercipta, dan satu serangan yang terasa lebih seperti tarian daripada taktik. Ketika Samba bertemu rasa lapar akan kejayaan, lahirlah Brazil yang siap mengguncang dunia lagi. Brazil tidak pernah sekedar bermain sepak bola, mereka menciptakan perasaan. Setiap generasi Brazil selalu membawa sesuatu yang berbeda, dan di tahun 2026 mereka membawa badai. Di sisi kiri lapangan ada Vinicius Junior. Bukan sekedar pemain cepat, dia adalah kekacauan yang hidup. Setiap kali bola menyentuh kakinya, pertahanan mulai goyah. Satu gerakan bahu, satu perubahan arah, dan bek langsung kehilangan pijakan. Vinicius tidak bermain untuk aman, dia bermain untuk menghancurkan rasa percaya diri lawan. Lalu di sisi lain, Rodrigo tenang seperti malam di Rio, tapi mematikan seperti pisau yang tersembunyi. Dia tidak banyak bicara, tidak banyak selebrasi berlebihan, tapi ketika mau mendatang, dia selalu ada. Dan di tengah semua itu, berdiri satu nama yang membawa warisan sepak bola Brazil, Neymar Junior. Bukan lagi bocah flamboyan yang hanya ingin menghibur, kini dia bermain seperti seseorang yang tahu waktunya tidak selamanya. Setiap umpan Neymar terasa emosional, setiap driblenya seperti pesan, Brazil belum selesai. Dia adalah jembatan antara generasi lama penuh sihir dan generasi baru penuh keledakan. Brazil 2026 bukan tim yang kaku, mereka bermain dengan insting, kadang tidak terduga, kadang liar, tapi justru disitulah letak terornya, karena lawan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Bisa satu kombinasi cepat, bisa satu tendangan jarak jauh, bisa satu dribble yang membuat stadion menjerit. Dan ketika mereka menyerang, sepak bola terasa seperti festival. Satu sentuhan tumit, satu flick kecil, satu sprint di sisi lapangan, lalu boom, dan gol. Di tengah, mereka punya energi, pemain-pemain yang terus berlari, merebut bola, dan memastikan ritme Samba itu tidak pernah mati. Sementara di belakang, Brazil mulai berubah, lebih disiplin, lebih dewasa, lebih siap menghadapi tekanan. Karena generasi ini tahu satu hal, keindahan tanpa trofi tidak cukup. Mereka ingin membawa kembali rasa takut itu, rasa takut yang dulu dimiliki setiap lawan ketika melihat jersey kuning memasuki lapangan. Dan perlahan, dunia mulai merasakan sesuatu yang familiar, aura Brazil yang dulu pernah membuat sepak bola terasa ajaib. Karena ketika mereka bermain bebas, ketika mereka tersenyum sambil menyerang, ketika Samba mulai mengalir, mereka bukan sekedar tim nasional, mereka adalah pertunjukan terbesar sepak bola. Jadi kalau lo ngomongin tim yang membuat sepak bola terasa hidup, kalau lo ngomongin dribble yang berubah jadi seni, kalau lo ngomongin negara yang bermain dengan keberanian dan kebebasan, maka satu nama akan selalu abadi, Brazil. Bukan sekedar favorit, bukan sekedar sejarah, tapi jiwa dari sepak bola itu sendiri. Dan ketika Samba kembali berdansa, dunia tahu keajaiban sedang dimainkan kembali.